Lalu seperti apa informasi terbaru mengenai pandemi ini? Kita akan bergabung bersama kami. Kita sudah terhubung bersama reporter TV One, ada Yasin Idris di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan juga Rizky Darmansyah di RSPI Sulianti Saroso. Kita ke RSPI Sulianti Saroso dulu. Kita ke Yasin dulu, di Wisma Atlet di Rumah Sakit Darurat. Yasin, bagaimana kondisinya hari ini? Apakah data 16 orang yang diinformasikan sembuh itu juga berasal dari rumah sakit ini atau seperti apa? Silakan. Baik, untuk data pastinya, data rincinya kami masih belum bisa mengkonfirmasi dikarenakan memang keterbatasan untuk kami menjangkau siapa saja yang sembuh dan berapa jenis kelaminnya apa saja. Namun kabar gembira juga datang pada hari ini, Alfat dan juga pemirsa, bahwa data yang kami bandingkan jika dibanding dengan hari kemarin dengan pagi ini sampai dengan siang hari ini terdapat 36 pasien positif yang sudah sembuh. Dan sampai dengan siang hari ini juga terdapat penurunan dari semua total pasien yang berada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Nah, jika kemarin ada 524 pasien, maka hari ini sudah turun menjadi 517, artinya ada 7 yang sudah dipulangkan. Sementara untuk 36 pasien yang sudah terbebas statusnya dari positif COVID-19 ini, kemungkinan besar statusnya masih dialihkan menjadi pasien dalam atau orang dalam pantauan, sehingga meskipun dia sudah terbebas dari status COVID-19 positif, maka dia tetap dipantau oleh pihak medis yang berada di sini. Nah, hal lainnya juga untuk pasien dalam pengawasan, maksud saya juga turun sebanyak 10 orang, artinya memang setelah Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini beroperasi lebih dari 10 hari, progres untuk menunjukkan ke arah yang lebih baik sudah nampak. Tentunya kita berharap ini juga akan terus terjadi pada hari-hari berikutnya, dikarenakan sepanjang pantauan saya berada di sini, memang untuk penurunan ini cukup kecil sekali. Kalaupun ada penurunan untuk jumlah pasien ataupun pasien positif yang terbebas dari masa positifnya, ini sangat kecil sekali. Maka hari ini sudah menunjukkan kabar baik. Semoga kita berdoa bersama ke depannya akan semakin lebih baik. Nah, kemudian beralih kalau masalah hal lainnya yang saya temui juga di sini, saat ini sudah mulai dipekerjakan sebanyak 250 tim relawan bantuan yang sekitar 2 hari lalu diturunkan ke sini, merupakan tim gabungan juga, baik itu dari Polri, kemudian TNI, dan juga ada dari Poliklinik Kesehatan yang terdapat di beberapa wilayah di DKI Jakarta ini. Nah, sebelum mereka ini masuk ke sini, sudah diseleksi secara ketat oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu, mereka juga mendapatkan pelatihan di sini, diantaranya adalah bagaimana cara untuk mengenakan APD, kemudian melepaskannya secara prosedural, kemudian bagaimana mereka bisa mengetes pasien menggunakan alat rapid test. Ini juga diberlakukan karena kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu terdapat pasien yang dapat dikatakan protes dikarenakan ada perawat yang tidak bisa menggunakan APD sehingga pelayanan cukup lama. Untuk itu pihak yang ada di sini juga mempercepat semua proses yang ada sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya tadi sempat juga berbincang dengan beberapa anggota TNI yang berada di dalam. Dia mengatakan untuk aktivitas masih berjalan seperti normal. Kemudian pasien-pasien ini juga diajak untuk beraktivitas atau menggerakkan tubuhnya pada hari-hari tertentu, tentunya untuk mengurangi tingkat kebosanan mereka. Mereka juga diizinkan untuk keluar dari kamarnya namun tetap berada di lantai di mana mereka tinggal. Kemudian kesiagaan dari tim perawat yang selalu 24 jam untuk melayani mereka. Nah, hal lain juga yang kami pantau, kami lihat di sini, selain itu untuk petugas sendiri selalu diperhatikan sterilisasinya. Petugas pun salah satunya mungkin dari TNI, pada saat mereka mengisi air minum mineral tambahan, mereka juga masuk ke dalam menggunakan APD. Bahkan beberapa hari yang lalu kita lihat juga di sini dilakukan penyemprotan secara massal di seluruh komplek Wisma Atlet ini. Tentunya upaya-upaya ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19 ini. Alfat. Kan 36 pasien dinyatakan sembuh dan sekarang statusnya menjadi ODP begitu ya. Apakah mereka semua ini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing atau masih berada di sana untuk pemantauan selanjutnya? Nah, kalau secara hitungan, Alfat, memang yang dipulangkan ini tidak sebanding dengan jumlah pasien 36 yang tadinya positif COVID-19 dengan yang jumlah dipulangkan. Untuk itu saya mengamati kemungkinan besar dari mereka ini 36 yang semuanya belum dipulangkan ini statusnya masih orang dalam pantauan, dikarenakan memang beberapa pengalaman dari sebelumnya, setelah mereka ini pulang ke rumah harus ada yang namanya self isolation, di mana mereka 14 hari tidak boleh keluar
terlebih dahulu, mereka harus tetap menjaga diri mereka di dalam rumah, kemungkinan besar ini masih berada di sini. Namun sampai dengan saat ini kami tadi sempat juga bertanya, namun belum ada jawaban dari pihak sini apakah semuanya ini tetap masih berada di sini, apakah sebagiannya sudah dipulangkan, Alfat. Oke, artinya sebelum pasien dinyatakan sembuh biasanya akan dilakukan tes konfirmasi, tes swab yang kedua begitu, atau mungkin yang ketiga. Bagaimana dengan ke-36 pasien ini? Sudah melalui berapa kali proses pengetesan? Nah, kalau berdasarkan hitungan sejak awal diberlakukannya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sampai dengan hari ini, maka sudah memasuki hari ke-13. Maka sebetulnya jika memang ada pasien dari hari pertama yang datang ke sini, artinya untuk gejala ataupun masa inkubasi ini sudah selesai dikarenakan sudah hampir memasuki 14 hari dan kemungkinan besar memang ataupun hasil dari mereka ini sudah keluar pada hari ini, sehingga data yang kami dapat hari ini 36 ini terbebas dari masa ataupun dari statusnya sebagai COVID-19 ini. Nah, untuk tes tahapannya sendiri kami masih belum mengetahui apakah akan keluar hari ini atau hari selanjutnya. Namun berdasarkan pengalaman dari Rumah Sakit RSPI juga bahwa setelah dinyatakan negatif maka akan dilakukan tes swab kedua, di mana hasilnya itu akan menunggu selama 3 hari ke depan untuk mengetahui apakah dia ini betul-betul negatif atau tidak. Lah, kemungkinan dari total jumlah yang masih berada di sini dari 36 pasien yang sudah tidak positif tadi masih berada di sini dikarenakan menunggu hasil akhir apakah mereka betul-betul final tidak COVID-19 lagi, apakah masih COVID-19, Alfat. Lalu kemudian untuk pasien yang meninggal dunia, apakah ada datanya? Hari ini sudah berapa? Karena terakhir saya dengar ada 3 atau mungkin sudah bertambah. Ya, informasi terakhir yang kami dengar masih ada 3 pasien meninggal dunia, namun untuk rekap data yang kami dapatkan belum ada penambahan, tapi sekitar 3 hari yang lalu terdapat 1 pemuda yang meninggal dikarenakan gagal pada pernafasan. Namun data tersebut masih belum diperbarui, namun untuk sementara jika berdasarkan data ada sebanyak 3 orang di Rumah Sakit Wisma Atlet ini yang meninggal dunia, Alfat. Baik, Yasin Idris mengabarkan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 ada 36 pasien yang dinyatakan sembuh, namun statusnya masih ODP dan belum diperbolehkan pulang. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Kita beralih ke Rizky Darmansyah yang berada di RSPI Sulianti Saroso. Rizky, apakah ada kabar baik dari sana mengenai pasien yang dinyatakan sembuh mungkin mudah-mudahan hari ini? Iya, Alfa dan juga pemirsa, untuk data per 5 April 2020 hari ini yang diberikan oleh RSPI Sulianti Saroso memang belum ada pasien yang kembali sembuh yang dikabarkan berhasil ditangani di RSPI Sulianti Saroso. Namun total untuk pasien yang saat ini masih dirawat itu jumlahnya 26 orang. Di mana dari 26 orang tersebut 14 merupakan pasien dalam pengawasan ataupun PDP dan 12 orang merupakan pasien positif COVID-19 ataupun corona. Dari 14 pasien dalam pengawasan ini 12 pasien pemirsa ini dirawat di ruang isolasi Mawar 1 dan juga Mawar 2 dan 2 pasien ini harus dirawat di ruang ICU. Dan untuk 12 pasien positif COVID-19 hingga saat ini masih dirawat di RSPI Sulianti Saroso, ada 10 yang masih dirawat di ruang isolasi dan 2 ini juga dirawat di ruang ICU RSPI Sulianti Saroso. Dan memang ini belum ada penambahan dari jumlah pasien yang positif maupun juga pasien meninggal dunia, namun memang ada penambahan jumlah pasien baru yang totalnya 2. Data 4 April kemarin ini menyebutkan 24 pasien dirawat di RSPI Sulianti Saroso, namun kembali diperbaharui data terbaru hari ini 5 April 2020 jumlah pasien terkait corona yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini jumlahnya ada 26 orang. Itu berarti total pasien yang sembuh dari awal penanganan pasien di RSPI Sulianti Saroso ini jumlahnya ialah 64 orang pasien yang sudah dinyatakan sembuh, 64 orang, dan pasien meninggal ada 17 orang. Dan selain itu, Alfat dan juga pemirsa, data yang kami peroleh dari pihak RSPI Sulianti Saroso bahwa per hari ini ada 27 orang dalam
pemantauan, dan itu total berarti sudah ada sekitar 2.791 orang dalam pemantauan yang sempat ditangani RSPI Sulianti Saroso. Dan kita tahu RSPI Sulianti Saroso ini tidak menangani poli lain ataupun penyakit lain. Ini dikhususkan untuk penanganan bagi COVID-19 karena merupakan rumah sakit rujukan COVID-19, dan memang ada spanduk di sini yang bertuliskan bahwa bagi yang tidak memiliki gejala ataupun gejala ringan sebaiknya tidak datang ke sini, namun menelpon hotline yang memang tertulis di sini Alfat, ataupun datang ke pelayanan kesehatan di sekitar rumah mereka dan juga di sekitar rumah mereka ataupun lingkungan mereka. Dan kita ketahui juga memang di RSPI Sulianti Saroso ini terdapat pos pemantauan yang buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Namun kami memang belum mendapatkan data rincinya, data pasti hari ini ada berapa orang yang sempat datang untuk dipantau dan juga memberikan penjelasan mengenai gejala yang dialaminya. Namun kami lihat tadi dari luar Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso, di depan ruang pemantauan ataupun posko pemantauan yang dekat dengan IGD ini terdapat tenda hitam yang memang dipersiapkan oleh pihak rumah sakit atau RSPI Sulianti Saroso. Dan selain itu kami juga memantau kondisi rumah sakit atau RSPI Sulianti Saroso ini begitu sepi. Jika sebelumnya minggu lalu ini masih terlihat cukup banyak masyarakat yang duduk di depan sini untuk datang ataupun berkonsultasi di pos pemantauan, namun saat ini sudah tidak ada lagi karena kita ketahui mulai hari Kamis 26 Maret ini pelayan poliklinik ditutup sementara, kecuali poliklinik tertentu ataupun penanganan tertentu yang berkaitan dengan COVID-19 ataupun virus corona ini. Kemarin Dirut Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso mengatakan sejumlah bantuan dari elemen masyarakat ini terus berdatangan kepada mereka, ini mulai dari APD, kasur, dan juga makanan bagi petugas medis. Tentunya pihak rumah sakit begitu berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu dukungan moral juga ini terus berdatangan untuk memberikan semangat kepada tenaga medis yang kita tahu menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona ataupun COVID-19 di tanah air. Tentunya kita akan mengupdate kembali Alfat dan juga pemirsa nanti seperti apa perkembangan di RSPI Sulianti Saroso. Namun seperti itu informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini. Rizky, tadi Anda katakan bantuan APD terus berdatangan. Kemarin sebelumnya laporan dari Cornelia Amin dari sana mengatakan persediaan APD hanya tinggal untuk 2 minggu lagi. Dengan datangnya APD bantuan ini kira-kira bisa survive untuk berapa lama? Ya Alfat, untuk berapa lama APD ini kembali ataupun bisa bertahan digunakan oleh tim medis yang melayani pasien di RSPI Sulianti Saroso, kami belum mendapatkan konfirmasinya. Namun jika berkaca dari pernyataan dari pihak rumah sakit, terutama di Dirut RSPI Sulianti Saroso, dengan adanya penambahan APD tentunya ini akan menambah lebih lama lagi dan juga menambah stok APD yang bisa digunakan oleh pihak rumah sakit ataupun RSPI Sulianti Saroso untuk menangani para pasien-pasien yang berada di sini. Namun memang yang menarik ialah bantuan makanan dari tenaga medis yang bekerja dan juga menangani pasien di sini yang tentunya mempermudah mereka tidak perlu lagi keluar untuk mencari makanan karena memang sudah dibantu dan juga tersedia dari elemen-elemen masyarakat yang terus berdonasi dan juga memberikan bantuan. Rizky, sebelumnya Anda mengatakan ada beberapa pasien yang saat ini masih dirawat di ICU, di antaranya yang positif ada 2 yang ICU, yang PDP juga ada 2 yang ICU kalau tidak salah. Anda bisa koreksi jika salah. Bagaimana kondisi mereka yang berada di ICU saat ini? Iya, memang tadi kami sudah sempat bertanya melalui telepon begitu pada pihak rumah sakit, namun memang belum ada respon. Namun yang bisa kami gambarkan memang 2 pasien PDP ini dirawat di ruang ICU dan juga pasien positif COVID-19 atau virus corona ini juga dirawat di ruang ICU. Itu berarti ada 4
2 PDP dan 2 pasien positif. Tentunya jika berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya, pasien yang dirawat di ruang ICU ini membutuhkan perawatan yang lebih khusus, itu berarti kondisinya tidak normal ataupun saat ini dalam kondisi yang kurang baik sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif di dalam ruang ICU. Alfat. Rizky, tadi informasinya juga mengatakan ada 10 orang yang positif dirawat dalam ruang isolasi dan PDP juga ada 12 orang yang diisolasi. Mungkin Anda punya informasi dari sana mengenai kondisi di dalam ruang isolasinya, apakah kemudian disamakan atau memang dibedakan, dipisahkan, atau seperti apa? Mungkin Anda punya datanya. Iya, memang Alfat dan juga pemirsa, informasi yang kami peroleh memang penanganan terhadap pasien positif maupun PDP ini dilakukan di ruang isolasi masing-masing. Penanganan yang dilakukan ini sama ya, terhadap para pasien ini sehingga ataupun hingga nanti menunggu hasil tes dari pihak rumah sakit, di mana kalau kita tahu pada kejadian ataupun berkaca pada pasien-pasien yang sembuh sebelumnya ini hasil negatif 2 kali barulah bisa dipastikan pasien positif COVID-19 ini benar-benar negatif. Begitu juga dengan PDP ataupun pasien dalam pengawasan. Alfat. Baik, Rizky Darmansyah mengabarkan dari RSPI Sulianti Saroso, masih ada sejumlah pasien yang dalam perawatan, ada 26 orang totalnya dengan 12 orang positif dan 14 orang PDP.